Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, alhamdulillah di sore hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir surat Al-Kahfi ditinjau dari aspek medis. Pada pertemuan yang terdahulu kita sudah sampai pada ayat ke-11. Sore ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-12. Summa ba'atnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Yang kita jadikan fokus berikutnya adalah ayat ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pada ayat ini ada kata-kata fityatun. Kalau di terjemahan ini saya lihat diterjemahkan sebagai pemuda. Apa bedanya fityatun? Ini jamak, mufradnya adalah fata dengan syabun, syabab. Kalau fityatun itu menunjukkan individu-individu yang berintegritas. Jadi kalau dipakai kata-kata fata itu menunjukkan bahwa yang diangkat ini adalah individu-individu yang mempunyai integritas, mempunyai nilai-nilai yang memang bisa diandalkan, yang bisa dijadikan suri tauladan. Itu bedanya dengan kata-kata syabab. Para ulama itu membagi kriteria umur itu macam-macam. Tapi secara umum ada istilah tufuliyah, anak-anak. Sampai usia berapa? Sampai balik. Setelah itu baru disebutkan namanya syabab. Ada yang bilang syabab itu sampai usia 40. Setelah itu baru disebut kuhula, dewasa, 40 sampai 60, di atas 60 bila baru disebut sebagai syuyukh. Ini penting kita perhatikan, terutama untuk lingkungan pesantren. Karena kalau kita melihat rujukan di masyarakat umum, di bawah 17 itu masih disebut anak-anak. Kalau Islam mempunyai konsep yang berbeda, kapan seorang anak itu sudah balik, ya saat itu juga dia bukan disebut sebagai anak-anak, tetapi orang yang memiliki kewajiban taklif. Jadi status anak-anak sudah hilang. Ini itu membedakan, jangan sampai nanti kita memberi takjir, memberi hukuman yang bersifat peringatan atau pendidikan atau hukuman yang apapun, itu patokannya bukan patokan 17 tahun sesuai dengan asumsi masyarakat umum. Tapi kita mempunyai syariat sendiri, yaitu yang namanya balik, itu batas seseorang sudah kena taklif atau bukan. Sehingga ayat ini menjadi suatu pemikiran bahwa fityatun itu adalah potensi individu-individu yang dicontohkan oleh Al-Quran agar bisa menjadi suri tauladan yang kita ambil hikmahnya. Ayat berikutnya adalah warobatna ala qulubihim. Kata-kata qulub, kata-kata kolbun ini sejak zaman dulu sampai sekarang itu masih menjadi perdebatan.
masih menjadi suatu misteri. Apakah kolbun ini bersifat fisik ataukah kolbun ini bersifat non fisik? Di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata kolbun, baik itu dalam bentuk isim atau dalam bentuk fi'il. Dan derivat-derivatnya kalau hitung tidak kurang lebih dari 168 kali. Dan itu dalam bentuk isim lebih banyak, kurang lebih 132 kali. Dan kalau kita perhatikan satu persatu, ternyata dari 168 kata-kata kolbun, uluk dan derivat-derivatnya itu tidak ada satupun yang menunjukkan ke arah fisik. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kolbun itu adalah hati dalam artian benda, hati itu juga dalam bahasa Indonesia juga membingungkan. Hati kalau di literatur medis itu ya liver, berarti dia ada di sebelah kanan sisi bawah dada. Tetapi kalau di literatur Arab kolbun itu ya jantung, dia di shoulder sebelah kiri. Jadi kalau dalam kata-kata Arab itu yang dimaksud shoulder itu bainan nakhr wal batn. Jadi di antara nakhr itu kalau kita mau nyembelih ibil unta itu ya di daerah nakhr. Lah shoulder itu di situ. Ini menjadi suatu perbincangan yang butuh pendalaman yang agak lebih serius. Ada satu hadis yang dijadikan para pemikir itu bahwa yang dimaksud kolbun itu adalah jasad, yaitu inna fil jasadi mudghah. Ida sholahat atau ida sholahal jasad, ida sholahat sholahal jasadu kulluh, wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Sebenarnya hadis ini adalah tidak di situ. Dia mempunyai panjang. Seperti saya sebutkan tadi itu di awal mukadimah. Dia adalah hadis dalam Sahih Bukhari hadis nomor 52. Kalau jenengan buka di Sahih Muslim hadis nomor 1599. Itu tidak langsung di innal jasad enggak, tapi ada al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat. Bahwa halal itu adalah sesuatu yang jelas. Begitu pula dengan keharaman. Haram itu juga jelas. Tetapi di antara halal dengan haram itu ada sesuatu yang umurun mutasyabihat. Kalau jenengan perhatikan teksnya, matannya dari Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim itu kadang-kadang ada yang berbeda. Ada yang diawali dengan inna, ada yang tidak. Kalau yang Bukhari itu langsung al-halalu bayyinun. Kalau di Sahih Muslim itu pakai inna. Satunya pakai mutasyabihat, satu musyabihat. Ini menunjukkan bahwa kalau kita memperhatikan Quran itu tekstualnya, lafaz-lafaznya itu tidak boleh tidak sama, harus sama persis. Yang membedakan nanti itu adalah qiraatnya. Tetapi kalau kita belajar hadis itu yang penting itu adalah maknanya, bukan lafaznya. Karena nanti dalam kitab Sita itu juga akan berbeda lafaz-lafaznya, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Jadi jangan bingung, kenapa teksnya kok agak-agak berbeda. Itu yang membedakan antara kajian Al-Quran dengan kajian Sunnah. Di antara halal dan di antara haram itu adalah ada sesuatu umurun mutasyabihat. La ya'lamuha katsirun minan nas. Jarang orang yang mengetahui mana ini benar-benar yang syubhat atau enggak. Dalam surah hadis itu yang disebut mutasyabihat itu ya antara halal dan antara haram. Dan yang mengetahui adalah al-mujtahidun,
orang-orang yang mempunyai kapasitas mujtahid. Baru berikutnya, hadis berikutnya itu disebutkan bahwa orang yang menjaga dia dari sesuatu yang mutasyabihat, istabro'a lidinihi wa irdihi. Dia akan selamat dari agama dan dunianya. Begitu pula sebaliknya, orang yang nyemplung dengan urusan-urusan mutasyabihat, dia akan menyemplung dalam sesuatu yang haram. Seperti orang yang pengembala, dia mengembala di lembah, dia bisa tergelincir ke dalam lembah itu. Lah baru di ujung hadis disebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad seseorang itu ada mudghah. Kalau kita bilang mudghah itu jangan diasumsikan pada embriologi manusia, tahapan-tahapan mulai alaqah terus mudghah terus lahmah, tidak, lain. Kalau di dalam pembahasan ini adalah kita berbicara tentang majas. Karena yang disebut di awal itu adalah al-halal wal haram. Dan disebutkan berikutnya adalah mutasyabihat. Jadi kalau kita belajar tentang balagha, mana ada majas akli, ada majas lughawi, nah ini masuk dalam kategori majas mursal. Jadi yang dimaksud di situ adalah ya bukan dalam bentuk fisik, bukan, tapi qalbun di situ adalah qalba, sesuatu yang molak-malik. Apakah ini molak ke halal atau malik ke haram, ataukah dalam urusan yang mutasyabihat. Jadi dari kajian seperti ini sebenarnya seluruh ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kata-kata qalbun yang hampir lebih 168 kali, dan juga kajian-kajian hadis itu tidak ada satu kata-kata pun qalbun yang letterlek menuju ke arah fisik atau anggota tubuh. Kalau banyak ahli atau sebagian dokter menyebut bahwa qalbun itu jantung, ya biarlah pemahaman segitu, tetapi secara balagha ini tidak bisa diterima dari aspek bahasa. Sehingga pada ayat ini adalah ala qulubihim adalah mempunyai majas, bukan hati secara organ. Sehingga dalam Al-Quran kalau kata-kata qalbun kita temukan, itu paling tidak kita akan mendapatkan yang dimaksud itu bisa 8 aspek. Jadi kapan disebut kata-kata qalbun itu jangan langsung terfokus ke fisik. Sebelum itu kalau tadi fityatun, kembali ke ayat sebelumnya, fityatun, ini tadi fata. Artinya pemuda ini harus kita siapkan. Ini beda dengan syabab. Syabab itu artinya komunitas. Tetapi yang tidak termasuk fata, tidak usah berkecil hati. Di dalam sejarah Islam itu banyak ulama-ulama itu yang dalam tanda kutip itu belajarnya untuk telat. Kalau di dunia Al-Quran itu kita pernah dengar namanya Imam Kisai, salah satu imam dari 7 imam qiraat. Itu beliau baru belajar tentang ilmu din itu setelah usia 40 tahun. Tetapi dengan kegigihan-kegigihan beliaunya itu sehingga menjadi salah satu imam qiraat. Ada juga yang terkenal namanya imam di dalam fikih itu, fikih Syafi'i ada namanya Imam Qofal. Imam Qofal itu sebelumnya dia hanya ahli qofal, itu pembikin gembok. Seumur-umur itu sampai usia hampir 40 juga, dalam sejarah ada yang bilang 30, ada yang bilang 40, itu tidak pernah terus bersentuh dengan ilmu. Setelah usia 30 atau 40 baru beliau untuk mempelajari ulumuddin, sehingga menjadi salah satu ahli fikih di bidang syafi'i yang luar biasa. Jadi jangan berkecil hati yang usianya sudah tidak masuk fata, ternyata banyak ulama-ulama yang hebat-hebat itu juga rotok-rotok telat belajarnya tentang belajar ulum syar'i. Yang qalbun, sesuatu yang molak-malik tadi itu, ya, ini sebenarnya yang lebih konkret adalah dia bersifat majas.
Jadi kalau kita bolak-balik di Quran itu paling nggak ada 8. Yang pertama adalah dia mewakili fungsi al-aql. Jadi kapan disebut qalbun, yang dimaksud adalah al-aql. Kalau di dunia medis itu atau di masyarakat kita yang dibilang akal berpikir itu ya dimah, otak. Nah, ini nanti perdebatan lagi. Iki sing iso mikir iku kolbunnya atau dimahnya. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Jadi akal itu ya salah satu fungsinya kolbun. Jadi kapan kita bisa berpikir? Ya kalau kolbunnya bagus. Sehingga hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim tadi itu yang dimaksud kolbun di situ, para ulama menyebutkan bahwa kolbun yang ada di hadis Bukhari Muslim, Bukhari nomor 52, kalau Muslim nomor 1599 itu adalah al-iman. Jadi kolbun dalam artian iman. Jadi ini imannya apik, ya seluruh aspek kehidupannya akan bagus. Tetapi kalau imannya rusak, ya pasti seluruh aspek kehidupannya rusak. Yang kedua adalah kolbun itu dipakai untuk kata-kata an-nafas, jiwa. Jadi kalau ada kata-kata an-nafas ya orientasinya itu jangan langsung kok ini gak cocok dengan terjemahannya, enggak, dilihat dulu. Yang ketiga bisa berarti ad-dhamir, hati nurani, sirat familiar ya, familiar. Yang keempat bisa dia sebagai markasul iman. Kayak ini tadi ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, makanya di sini ini selalu kita disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala mahabbatika wa ala mahabbati rasulika. Ada juga sebagai markasul kufri. Jadi tempatnya kekufuran. Ada sebagai markasul rahmah atau rofah. Jadi kalau lebih rinciannya lagi, biar jenengan nanti bisa bisa lebih memahami di rumah. Ya. Jadi untuk contoh yang pertama al-aql itu bisa disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 119. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kalau untuk pengertian an-nafas itu bisa dilihat di surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Untuk yang dhamir hati sanubari itu bisa dilihat di dalam surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sedangkan yang markas iman Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana. Yang markas kufur itu adalah surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun. Untuk yang markasul rahmah ada di surat Al-Hadid ayat 27. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabau ra'fatan wa rahmah. Yang berikutnya adalah berfungsi sebagai akhlak. Walau kunta faddon ghalidul qalbi lam fatu min haulik. Ini
yang berarti kolbun, yang berarti akhlak. Yang ketiga adalah markasu ar-roh, tempat deg-degan. Jadi deg-degan itu tempatnya bukan di otak, bukan di jantung, tetapi di kolbun. Ini bisa dilihat pada surah Al-Maidah ayat 151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita berbicara tentang qulub ya. Jadi yang dimaksud adalah majas. Nah, majas ini artinya kita harus betul-betul lebih lebih memahami, tidak bisa dalam arti seenaknya, tidak. Tapi kita harus mengepaske apakah yang dimaksud ini adalah akhlak, apakah yang dimaksud ini adalah hati sanubari atau yang lain-lain. Sehingga dalam setiap membaca Al-Quran kita lebih tartil, lebih tadaburnya itu lebih bisa memantuk hati, bisa merangsang kita agar kita sama-sama lebih banyak belajar tentang Al-Quran. Warabatna ala qulubihim itqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Jadi dalam ayat ini ada kata-kata Rabbun, ada kata-kata ilah. Rabbun itu biasa dipakai untuk Al-Khaliq, Al-Malik, dan Al-Mudabbir. Sesuatu zat yang menciptakan dan yang memiliki serta mengatur seluruh ciptaannya. Sedangkan ilah itu lebih spesifik, dia Al-Ma'bud, la ma'buda li haqqin illallah. Jadi sesuatu status tertinggi apabila seseorang itu diberi laqab abdun. Makanya di ayat pertama itu adalah anjala ala abdihi. Jadi laqab apapun itu tidak ada apa-apanya kecuali laqab abdun, laqab yang tertinggi. Tapi Nabi SAW tidak disebutkan sebagai Rasul, disebutkan sebagai Nabi, tetapi disebutkan sebagai Abdul. Lah Abdul itu paling tidak mempunyai ciri yang pertama adalah imtitsalu awamirihi wa wajtinabu nawahihi. Definisi takwa itu jenenge Abdul. Yang kedua ada yang dinamakan Abdul itu laisa la malika syai'un fi nafsihi. Dia itu merasa tidak punya apapun. Itu jenenge hamba, budak sahaya. Dia tidak memiliki apapun, dirinya sendiri dia tidak punyai. Terus yang ketiga adalah dia akan nurut dengan perintah apapun pemiliknya. Kalau minimal 3 ini sudah ada pada kriteria seseorang, jadi paling tidak dia mempunyai status sebagai hamba. Status yang paling diidam-idamkan oleh setiap kaum muslimin. Jadi pengertian qulubuhum, qalbun itu sangat luas ya, tidak hanya terbatas pada fisik ya. Sehingga setiap kali membaca kata-kata qalbun diingat-ingat kira-kira masuk yang mana? Apakah masuk markasul kufri atau markasul rahmah atau markasul rahmah? Saya kira untuk sore ini kita hanya membahas 2 ayat. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin. Tafadhol, 1 atau 2 pertanyaan. Ada yang bertanya? Atau rotok boleh? Jadi kalau disebut kata-kata qalbun fis sudur, sodr itu kalau kita buka di lisanul Arab itu sesuatu yang ada di depan atau sesuatu yang ada di puncak, itu namanya sodr. Jadi tidak mesti sodr itu terus menuju pada dada yang letter begini. Makanya bahasa itu
sangat penting karena di mana kita tinggal itu kadang-kadang kata-katanya sama tapi mempunyai makna yang berbeda. Sama dengan bahasa-bahasa kita. Bahasa A di sini dengan bahasa A di tempat yang lain itu belum tentu sama. Nah, bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang paling fuskah. Jadi bahasa mau tidak mau ya kita harus mengembalikan bahwa mau tidak mau Al-Quran ini yang berbahasa Arab. Ya kita kembalikan dengan makna Arab. Kalau ada yang tidak suka dengan yang akhir-akhir ini dengan Arab-Arab, ya nabinya nabi Arab, bahasa Quran bahasa Arab, dan nanti di surga juga pakai bahasa Arab. Jadi juga kadang-kadang agak paradoks. Orang membenci Arab, tetapi Qurannya Quran Arab. Jadi bedakan antara individu Arab dengan Arab sebagai bahasa Al-Quran dan Arab juga sebagai bahasa ahli surga. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menampatkan qalbun kita menjadi qalbun yang salim. Rusaknya hati itu para ulama hanya menyebut dua yang paling pokok. Yang pertama adalah karena kurangnya muhasabah, tidak introspeksi. Muhasabah itu yang kita pahami ba'dal amal itu keliru. Muhasabah itu ya qoblal amal, indal amal, wa ba'dal amal. Jadi perencanaan manajemen itu ya sebelum program itu dijalankan, saat program itu dijalankan, dan sesudah program dijalankan. Itu namanya muhasabah. Yang kedua adalah rusaknya qalbun itu karena tulul amal. Jadi angan-angan yang terlalu berlebih-lebihan, bayangke yang tidak-tidak. Nah, cara menghambat tulul amal itu apa? Hanya satu, dzikrul maut. Fa'aksiru dzikrul maut. Jadi mulai mikir aneh-aneh, ingatlah dzikrul maut. Tapi jangan sampai dzikrul maut itu mengganggu etos kerja kita. Jadi keliru. Etos kerja dalam Islam itu walaupun besok kiamat Rasul sudah ngajari, kalau kamu megang biji yang kamu tahu bahwa trompet itu mau ditiup, kalau masih sempat ditanam, tanam. Itu etos kerja yang diajarkan Rasulullah. Jadi jangan sampai dzikrul maut membuat kita malas, membuat etos kita kerja menjadi melempem. Malah harus sebaliknya, etos kerja harus lebih meningkat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.